Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia, satu dari rukun iman kita dan rukun Islam kita ini yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada rukun iman yang pertama dan pada rukun Islam, cara untuk kita mengaplikasikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan salat. Hadis pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni as-salatu khairun maudu'un fa aktaru awakillah. Yang dimaksud dengan salat itu ialah perbuatan yang pasti membawa seseorang atau mengiringi langkah kita menuju kepada kebaikan lainnya. Salat ini sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, ia adalah pencegah perbuatan keji dan menjauhi kita dari perbuatan yang mungkar. Salat itu dasarnya ada 3 ketentuannya. Yang pertama itu salat dilakukan sebelum at-tala'asyamsi, sebelum matahari itu terbit atau pada waktu subuh langit itu belum terbuka. Yang kedua pada waktu zawal. Yang dimaksud dengan waktu zawal itu adalah waktu atau jalan sebelum masuknya matahari menuju kepada waktu zuhur. Misalnya zuhurnya itu jam 12:15. Kemudian kita itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat pada jam 12-nya ataupun setengah 12-nya karena itu sudah masuk ke dalam waktu zawal. Adapun yang ketiga setelah sholat asar sampai dengan langit itu mulai gelap. Nah teman-teman, tapi di dalam kategori yang ketiga ini ada satu kemakfuan atau kebolehan apabila setelah sholat asar itu diharuskan untuk melaksanakan sholat jenazah. Maka para ulama membolehkan untuk melaksanakan sholat setelah sholat asar apabila sholat ini dilaksanakan untuk menyolati jenazah. Teman-teman yang berbahagia, sholat ini di dalam Al-Quran adalah hal dan kewajiban yang harus kita lakukan dan sesuatu yang disebutkan berulang-ulang kali. Dan sholat ini penulisannya itu ada 3 cara di dalam Al-Quran. Yang pertama itu menggunakan alif, lam, shad, kemudian alif, kemudian ta marbutah atau yang biasa kita kenal dengan as-sholah. Nah, as-sholah ini artinya sholat, diterjemahkan ke dalam sholat, namun esensi maknanya itu dia hanya menunjuk kepada sholat. Kalau dalam bahasa Inggris dia singular verb atau kata pertama. Dan kemudian yang kedua, sholat itu juga disebutkan dengan alif, lam, shad, lam, waw, dan ta. As-sholah. Dan yang ketiga, sholat ini diartikan sebagai alif, lam, shad, lam, waw dengan ta ta'anis. Nah, yang kedua, yang pertama yang menggunakan ta marbutoh berarti yang menunjukkan sholat, di mana sholatnya ini itu membawa kepada sesuatu yang jamak banyak. Nah, banyaknya ini seperti apa? Sholat tarawih, sholat rawatib, sholat sunnah-sunnah lainnya seperti hajat, taubat dan segala macamnya. Dan kemudian kalau alif, lam, shad, lam, waw dengan ta ta'anis berarti ia menunjukkan kepada sholat yang wajib yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. Nah, di dalam sholat ini ada 17 rakaat waktu ataupun hal yang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi langsung antara makhluk dengan Tuhannya. Nah, ibaratnya misalnya zaman sekarang kita tuh sudah memegang handphone untuk kita berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Adapun ketentuan tentang cepat atau tidaknya itu bagaimana konektivitas kita, bagaimana sinyal kita. Nah, sinyal inilah yang disebut dengan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sholat itu seringkali dikatakan bahwa ia adalah amalan pokok, amalan penentu dari amalan lainnya. Karena sholat ini yang akan membawa kita kepada kebaikan, sholat juga yang akan membawa kita kepada kecintaan kita terhadap agama kita, dan keimanan kita pun meningkat. Teman-teman yang berbahagia, ketahuilah ada satu hadis yang mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan pertama yang dihisab di hari kiamat itu ialah sholat. Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amaliki. Apabila sholatnya baik, maka baik pula amalannya. Apabila wa in fasadat fasada sa'iru amaliki. Dan apabila sholatnya buruk, buruklah juga amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan kemudian teman-teman, di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang bisa kita petik dan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sholat kita sebagai bentuk ibadah pokok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, seperti sholat sunnah hajat dan taubat dan segala macamnya. Dan adapun manfaat atau esensi dari sholat, yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran dan berdiri laksanakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ialah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Walidikrillahi akbar. Dan sholat itu adalah zikir yang besar untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kemudian fa'budni, sembahlah aku dengan cara aqimis salata lidzikri, dengan mendirikan salat dan zikir. Kemudian ayat ini ditafsirkan ke dalam surah ke-13 ayat 28 Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya akan menjadi tentram, yakni dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini adalah bentuk atau cara kita untuk menenangkan hati, karena di dalam sholat ada komunikasi antara seorang hamba dengan. Teman-teman yang berbahagia, orang-orang yang sholat itu ialah orang-orang yang pasti diberikan rezeki, yang kadang-kadang rezekinya ini pun datangnya tidak diduga-duga. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 bagian terakhir dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku berikan solusi atau jalan keluar dari segala macam permasalahannya, dan aku datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian pada Quran surah ketiga ayat 38 dan 39 Ali Imran, di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana sholat itu sebagai jawaban atas persoalan yang makhluk sendiri pun sudah mengatakan tidak mampu. Sebagaimana dikisahkan tentang Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya, Allah turunkan, Allah utus malaikat untuk memanggilnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi salat itu wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan dan mohonlah bantuan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara salat.
Teman-teman yang berbahagia, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan salah satu bentuk ataupun ciri-ciri orang yang beriman itu yakni dia melaksanakan dan mendirikan sholat. Karena sholat balik lagi adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang beriman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un. Ciri-ciri orang yang beriman atau orang yang yakin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melaksanakan salatnya dengan khusyuk. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka jagalah salatmu dan peliharalah salat itu dan laksanakanlah ia dengan taat. Teman-teman yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu ilmu yang berkah dan bermanfaat dan bisa menjadi cakrawala peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.